Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planters. Sahabat sekalian, perkenalkan nama saya Kurnia Fajri Ramadan dari PT Perkebunan Nusantara 7. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sekilas materi mengenai manajemen bisnis di dunia perkebunan. Sahabat sekalian, berbicara tentang dunia perkebunan, kita tentu mengetahui bahwa di negara kita, selain merupakan negara maritim, juga merupakan negara agraris. Sehingga keberadaan usaha perkebunan di Indonesia telah menjangkau hampir di seluruh pelosok Nusantara. Lalu, apa yang dimaksud dengan usaha perkebunan? Usaha perkebunan adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem yang baku, sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dengan demikian, maka proses bisnis di dunia perkebunan antara lain yaitu: pertama, menghasilkan produk-produk komoditas. Kedua, menyediakan bahan baku bagi industri hasil perkebunan. Ketiga, mengolah bahan baku menjadi produk-produk hasil perkebunan. Keempat, ialah memasarkan produk-produk perkebunan. Dan kelima, mengelola areal dan kawasan yang digunakan untuk menjalankan proses bisnis perkebunan. Sahabat sekalian, dari penjelasan yang telah disampaikan tadi, apa sebenarnya fungsi dari perkebunan yang ada saat ini? Setidaknya terdapat 3 fungsi utama perkebunan yang ada saat ini. Pertama, dari aspek ekonomi. Usaha perkebunan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional, yang selanjutnya akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Kedua, dari aspek ekologi, yaitu meningkatkan konservasi tanah, air, sebagai penyedia oksigen, serta penyangga kawasan lindung, serta dapat menyerap karbon dan emisi yang ada di bumi ini. Dan fungsi ketiga, yaitu dalam aspek sosial budaya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Mengapa demikian? Karena dengan dibukanya perkebunan akan dapat membuka akses dan menyebabkan pemerataan jumlah penduduk karena orang akan bermigrasi dan membentuk lingkungan-lingkungan sosial yang baru. Sahabat sekalian, saat ini terdapat lebih dari 21 juta hektar areal perkebunan yang ada di Indonesia, di mana sebagian besar pelaku usaha yang ada didominasi oleh perkebunan rakyat, yaitu sebanyak 72%. Sedangkan sisanya terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu perkebunan besar swasta sebesar 22%, dan sisanya yaitu perkebunan besar negara sebanyak 6%. Dari sebesar 42% komoditinya adalah kelapa sawit, 16% komoditi karet, komoditi tebu dan gula sebesar 3%, komoditi kopi 6%, kakao 8%, tembakau 1%, teh 1%, dan lain-lain sebesar 23%. Dari proses bisnis perkebunan yang ada, terdapat beberapa karakteristik yang timbul, yaitu keunikan dalam aspek sosial, budaya, dan politik. Keunikan karena ketidakpastian produksi atau faktor genetis,
Selanjutnya, keunikan dalam campur tangan pemerintah. Dan yang terakhir adalah keunikan dalam struktur persaingan dan rantai pelaku usaha. Sahabat sekalian, dari uraian-uraian yang disampaikan tadi, masih terdapat beberapa pokok-pokok permasalahan yang ada di dunia perkebunan. Yang pertama, produktivitas dan kualitas produk pada on-farm yang masih rendah. Kedua, sentra-sentra produksi hasil perkebunan on-farm tersebar di daerah-daerah. Ketiga, persaingan bahan baku yang masih relatif kurang sehat. Keempat, industri pengolahan atau off-farm yang ada saat ini belum berkembang. Kelima, pajak dan berbagai pungutan yang masih menimbulkan ekonomi sehingga mengakibatkan biaya yang tinggi. Keenam, kualitas dan komitmen SDM perkebunan masih relatif rendah. Dan yang terakhir adalah tekanan isu-isu global, dalam hal ini adalah isu lingkungan. Sahabat sekalian, demikianlah yang telah dapat kita sampaikan. Untuk pembahasan lebih lanjut akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.